Gunarwan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os. Dan ya, setelah selesai pertandingan tadi ya, penutup dari pertandingan pramusim kita seperti biasa. Penutup pertandingan pramusim bagi Arsenal ini adalah Emirates Cup ya. Jadi ini adalah pertandingan titipan sponsor Emirates, apa namanya, Emirates Airlines ya, yang mensponsori ya pertandingan inilah, piala ini gitu. Jadi biasanya sih antara satu atau dua pertandingan, dan karena jadwal kali ini hanya ada satu pertandingan ya, melawan Olympique Lyon, dan tadi kita berhasil menang 2-0 gitu. Gol dicetak oleh Saliba dan Gabriel. Nah, sekali lagi ini adalah kedua gol tadi dari tendangan pojok ya. Jadi dari set piece gitu. Ini sekali lagi menunjukkan betapa set piece ini masih menjadi salah satu senjata yang sangat penting bagi Arsenal. Oke, teman-teman, sebelum kita lanjut membahas pertandingan ini, perkenalkan dulu bagi yang teman-teman yang belum subscribe atau pertama kali lihat channel saya. Channel saya adalah fans channel Arsenal. Jadi kalau teman-teman ngefans dengan Arsenal atau suka dengan konten-konten sepak bola semacam ini, boleh yuk di like, share, dan subscribe, dan jangan lupa di pencet tombol loncengnya ya. Jadi setiap kali saya upload, teman-teman juga dapat reminder dari YouTube. Oke. Ya, untuk pertandingan kali ini saya ingin membahas dulu adalah untuk apa namanya, line up ya. Jadi untuk line up kita sebentar. Jadi untuk line up, oke, kita buka dulu di sini ya. Oke, untuk line up ya. Line up kita, starting line up ini Zinchenko di sebelah kiri. Jadi ini kita lihat sudah turun pemain-pemain inti kita ya. Jadi sudah kembali semua, para pemain kita sudah kembali semua dan sudah bisa diturunkan semua. Jadi untuk line up kita ini Zinchenko di kiri, lalu Gabriel dan Saliba di tengah, David Raya menjadi penjaga gawang, Ben White, lalu di depannya adalah Rice, Partey, dan Odegaard. Di lini penyerangan ini ada Martinelli, Havertz, dan Saka. Bisa dibilang ini adalah tim terkuat kita di akhir musim kemarin ya, kecuali Zinchenko yang musim kemarin itu biasanya dipakainya adalah Tomiyasu ini di sebelah kiri. Ya, untuk pertandingan kali ini line up kita ya masih sama dengan musim lalu. Kenapa? Karena memang masih ada beberapa pemain yang dijaga ya. Kita lihat itu untuk Jurriën Timber ini masih ada ketidaknyamanan di kakinya. Jadi para staf medis dan Arteta sendiri itu memutuskan untuk mengistirahatkan dulu, tidak mau ambil resiko ya. Teman-teman harus tahu cederanya Jurriën Timber ini cedera ACL ya. Itu adalah otot di bukan otot lah, urat kalau nggak salah ya, urat di lutut gitu ya. Jadi ini satu hal yang kalau nggak berhati-hati bisa mengakhiri karir seorang pemain gitu. Jadi memang karena masih ada ketidaknyamanan tersebut, diputuskan untuk diistirahatkan dulu, tidak dipaksakan untuk bermain. Lalu Calafiori juga tadi debut ya, tapi di babak kedua, dan ini kalau menurut saya juga ini masih dijaga karena ya untuk memastikan dulu Calafiori ini sudah bisa cocok nggak untuk bermain bersama-sama, karena Arteta ini kan punya sistem ya. Jadi untuk pemain yang turun ini harus paham dengan sistem yang dia mau gitu. Jadi tidak diburu-buru juga untuk segera bermain gitu. Nah, kita lihat tadi sih untuk permainan ini kita banyak itu sebentar ya. Jadi kita possession lebih tinggi ya, dan ini kita lebih banyak menekan ini ya, menekan Lyon ya. Jadi tadi untuk pertahanan juga tidak terlalu banyak nih, kalau kita lihat statistik pertahanan kita memang
tidak banyak ya, kecuali interception ya. Interception ini berarti kan motong bola. Jadi kita tidak banyak untuk melakukan blocks, membuang bola atau apa namanya, penyelamatan oleh kiper ini ya, tidak banyak. Kenapa? Karena memang tidak banyak serangan yang sampai ke sepertiga lapangan kita. Jadi sepertiga area gawang itu tidak banyak serangan dari Lyon yang bisa masuk ke sana. Ya itu ya. Jadi dari secara statistik, menurut saya ini pertandingan yang dimana Arsenal cukup dominan lah ya, bisa mengontrol permainan gitu. Cuman bisa kita bilang juga pertahanan Lyon itu tadi cukup cukup efektif, tapi juga ditambah beberapa tadi dari penyerang kita masih belum nyetel ya. Bukayo Saka menurut saya harusnya dia bisa memberikan assist dan juga beberapa gol, tapi sayangnya tidak. Tadi ada header dia yang dapat umpan dari Zinchenko, bagus banget ya. Sayang sekali headernya Saka ini melenceng ya, lumayan jauh ya. Kalau sebenarnya kalau kita lihat dari sudut yang dia mau, melencengnya tipis sih, tapi ya tetap aja melenceng gitu kan. Lalu juga ada umpan yang dia coba berikan, Saka berikan ke Havertz, tapi Havertz tidak bisa menyelesaikan juga gitu. Ada 2 kali itu kalau nggak salah dari Saka ke Havertz yang dimana tidak bisa dimanfaatkan oleh Havertz gitu. Jadi ya kali ini dari saya, menurut saya untuk sisi penyerangan agak mandek ya, jadi kurang begitu bagus. Mungkin juga penyebabnya ya tadi, karena ini kan Saka, Declan Rice, lalu juga David Raya gitu ya, Saliba juga gitu. Ini kan baru kembali juga ya dari Euro, jadi baru minggu ini mereka berlatih dan baru kali ini mereka bermain bersama-sama gitu. Jadi ya kalau dari saya mungkin masih perlu waktu bagi mereka untuk bisa nyetel. Semoga nggak lama-lama, karena minggu depan kita sudah pertandingan resmi ini ya, liga sudah berjalan gitu. Jadi jangan lama-lama untuk nyetelnya ya, untuk panasnya jangan lama-lama. Cuman ya tadi sekali lagi, di mana kita penyerangan kita tidak efektif, kita masih punya senjata, yaitu adalah uh, apa namanya, set piece. Dan dari 2 tendangan pojok Declan Rice itu menghasilkan 2 gol gitu ya. Declan Rice ini memang spesialisnya untuk tendangan pojok dari sebelah kiri ya, jadi dari sebelah kiri. Dan tadi tendangan bebasnya tendangan pojoknya ini memang apa ya, kalau mau dibilang mengayun sangat cantik lah itu, dari pojok itu ke arah tiang jauh gawang, jadi ke arah tiang jauh, sehingga tadi itu dapat mudah dilakukan lari gitu ya oleh yang pertama tadi Saliba, yang kedua oleh Gabriel, itu dari pojok kotak penalti lah. Mereka begitu tendangan dilepaskan, mereka lari ke dalam, tidak terjaga, dan ya bisa header dengan baik gitu. Ya jadi di mana kita penyerangnya mandul, kali ini set piece menolong gitu ya. Jadi inilah sekali lagi bahwa set piece Arsenal itu bukan hanya sebagai untung-untungan. Kalau dari saya banyak yang bilang kan set piece itu untung-untungan. Arsenal sudah menyempurnakan gitu, bukan menyempurnakan lah, menaikkan lah kemampuan untuk set piece ini bisa menjadi senjata dalam penyerangan ketika defense musuh itu lagi bagus atau lini penyerang kita lagi jelek gitu ya. Karena set piece ini kan bisa dibilang pada posisi yang lebih seimbang antara penyerang dan pemain bertahan ya, karena sama-sama pada posisi bola mati gitulah ya. Jadi bola tidak dalam kondisi bergerak, jadi
Defense juga bisa mempersiapkan lini pertahanan, penyerang juga bisa mempersiapkan lini penyerang gitu ya. Jadi ini lebih menjadi satu strategi tersendiri juga ya, bukan hanya untung-untungan bola ditendang ke arah gawang lalu ada yang bisa memanfaatkan. Tidak, bagi Arsenal ini sudah menjadi satu rutinitas permainan juga ya, dan ini dibuktikan tadi dengan 2 gol kali ini ya. eh Ya tadi dari sisi penyerangan, dari sisi apa namanya, gol yang tercipta. Kalau dari sisi defense nggak terlalu banyak ya yang bisa dilakukan tadi oleh para pemain bertahan dan David Raya. Jadi ya pas-pasan aja lah kalau buat saya nilai mereka, karena memang nggak terlalu banyak yang harus dilakukan. Tapi saya harus memberikan jempol ya ini kepada Zinchenko, yang menurut saya pemain terbaik di pertandingan kali ini. Ya, Zinchenko eh, ya gimana ya, tadi menciptakan beberapa peluang juga, tendangan-tendangannya tadi juga yang mencoba ke arah gol itu juga lumayan gitu ya. Jadi eh mungkin kalau Zinchenko ini tidak bagus secara pertahanan, tapi dia secara penyerangan menurut saya crossingnya ini lumayan, dan dia tadi mainnya kalau menurut saya lebih sebagai overlapping ya, bukan bukan sebagai inverted ya. Kenapa? Karena dia tadi lebih maju, dia overlap dengan Declan Rice gitu. Jadi di mana Declan Rice agak mundur, lalu eh, Zinchenko ini yang lebih maju ke depan gitu. Jadi ya menurut saya ini mungkin akan menjadi apa ya, rotasi dengan Calafiori ya, yang tadi juga sempat melakukan debutnya ya. Dimana kalau mungkin Arsenal lebih membutuhkan lini penyerangan, ini Zinchenko yang akan masuk. Dan kalau Arsenal lebih butuh untuk pertahanan, Calafiori yang akan masuk. Ini menurut saya, perkiraan saya. Dan ya makanya tadi juga Calafiori nggak terlalu kelihatan ya. Kenapa di debutnya ini? Karena memang satu, mungkin kalau menurut saya dia belum terlalu nyetel dengan para teman-temannya ya. Jadi belum 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 sinkron dengan permainan teman-temannya. Tapi pada saat yang sama juga menurut saya karena kita saat ini lebih dalam pertandingan tadi lebih menyerang. Jadi sehingga keunggulan Calafiori juga mungkin belum terlalu terlihat. Tapi ya sekali lagi, ini kan permainan pertama dia eh, untuk bersama-sama dengan tim Arsenal ini. Jadi ya kalau saya masih bisa memaklumi, dan permainan dia tadi juga nggak jelek ya. Tapi nggak ada yang impresif juga. Jadi tidak ada yang luar biasa juga gitu ya. Kita tunggulah nanti ke depannya kalau dia sudah lebih banyak berlatih dengan teman-temannya, udah mulai bermain beberapa kali dengan para teman-teman setim ini. Jadi lebih apa ya, mungkin bisa lebih lebih menunjukkan lah kemampuan dia gitu. Ya itu sih jadi untuk Calafiori ya. Ethan Nwaneri tadi bermain juga cukup bagus sebagai pengganti Miles Lewis Kelly juga. Ya ini dua pemain yang menurut saya rekrutan baru lah ya, bisa dibilang jadi rekrutan baru. Karena dari Arteta katanya sih ini tidak akan melepaskan kedua pemain ini untuk di loan gitu kan. Jadi kemungkinan besar akan diturunkan menjadi bagian dari skuad utama Arsenal ini ya, Ethan Nwaneri dan Miles Lewis Kelly. Ya kita ucapkan selamat aja ya kalau memang benar mereka berdua ini nanti bisa tembus ke tim utama, walaupun hanya sebagai pemain rotasi dulu ya. Kalau menurut saya ini sesuatu hal yang bagus. Jadi ya kita tunggu perkembangan mereka gimana, dan mungkin ini bisa menyelamatkan keuangan Arsenal juga ya dengan pemakaian eh, tim akademi gitu kan. Ya kita tunggu juga kiprah mereka berdua ya untuk bermain di waktu yang lebih lama di pertandingan resmi gitu ya. Maksud saya di pertandingan liga gitu. Ya, ya itu aja sih mungkin dari saya teman-teman untuk review pertandingan kita kali ini ya.
Jadi sisi kiri yang menjadi tumpuan penyerangan kita kali ini, yang menurut saya agak aneh. Biasanya kita ngelihat tumpuan penyerangan dari sisi kanan, kali ini dari sisi kiri gitu ya. Tapi ya ini Zinchenko membangkitkan ketajaman sisi kiri Arsenal gitu ya kalau buat saya gitu. Dan inilah akhir dari pertandingan pramusim. eh, Pramusim kita menurut saya sudah cukup bagus. eh, Strategi-strategi dicoba, para pemain dicoba, dan ya kita tunggu, masih akan ada kabarnya, masih akan ada kedatangan pemain. Paling tidak ada Mikel Merino ya, yang katanya kita harus tunggu untuk minggu ini nanti pengumumannya. Ya, itu aja sih teman-teman. Terima kasih ya yang sudah menonton. Tadi juga terima kasih yang sudah nonton bareng-bareng saya live-nya. Terima kasih yang sudah ngechat, yang sudah nge-like ya. Itu aja sih dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di video kita yang berikutnya ya.